Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak sekalian, mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan hari ini Mister akan memberikan review materi buat persiapan ulangan kalian nantinya ya. Insyaallah hari ini kita ulangan. Mister mohon maaf tidak bisa memberikan review secara online ya. Mister hanya bisa memberikan review secara menggunakan video ya. Mudah-mudahan bisa membantu dalam penyelesaian ulangan kalian nantinya. Baik, anak sekalian, di sini Mister akan mulai ya. Mister mulai reviewnya. Yang pertama tentang penjumlahan pecahan senilai. Bagaimana caranya kita mencari atau menghitung pecahan senilai? Minta tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi pecahan itu ada pecahan senilai, ada pecahan yang berbeda penyebutnya ya, atau penyebutnya sama penyebut tidak sama. Bisa mulai dari penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang sama. Review ya, review materi tentunya ya. Oke, baik, Mister ganti warna dulu biar terlihat jelas. Mister besarkan biar terlihat ya. Nah, seperti ini. Kita bisa kecilkan dikit subtitle ya, mudah dilihat ya. Oke, review kita yang pertama tentang penjumlahan ya. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Misalnya Mister punya contoh seperti ini ya. Contoh pertama itu tolong diperhatikan baik-baik ya. 3/5 ya ditambah 1/5. Nah, seperti ini. Sebelum mengerjakan, kita perhatikan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya 5. Sama-sama 5. Ketika penyebutnya sudah sama, kita langsung geser ke sebelahnya. Kita nggak perlu merubahnya. Langsung kita tulis, tinggal jumlahkan bagian pembilangnya. 3 ditambah 1, 4. Hasilnya 4/5. Seperti itu saja ya. Yang kedua pun juga sama, pengurangan misalnya. Pengurangan dengan penyebut yang sama. Itu caranya sama seperti penjumlahan dengan penyebut yang sama. Nah, misalnya 8/10 dikurang 5/10. Ya. Kita lihat lagi penyebutnya sudah sama nih. Ya. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita geser ya, kita tuliskan penyebutnya. Terus kita kurangkan pembilangnya. 8 dikurang 5, 3. Hasilnya 3/10. Seperti itu ya. Penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang sama. Nah, yang ketiga, bisa contohkan penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Misalnya 2/5 ditambah ya. Ditambah 2/5 ditambah 3/4 atau 3/2. Nah, kita cek di sini penyebutnya berbeda. Ini 5, sini 2. Berarti kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara apa? Dengan cara mencari kelipatan bilangan. Kelipatan dari 5 sama kelipatan dari 2. Ya. Kelipatan 5 sama kelipatan dari 2 kita cari. Ya. Nah, setelah 5 ada 10, ada 15, ada 20.
Yang duanya ada 4, ada 6, 8, 10, 12, 14, ya kan? Ada 16, ada 18, ada 20. Ya, pelipatan bilangan. Nah, di sini kita lihat angka yang sama. Angka yang sama. Kita lihat angka yang sama. Ada 10 nih, sama ya, 10 sama 20. Nih. Nah, ada 10, ada 20 yang sama. Kita ambil yang paling kecil, yaitu 10. Kita ambil yang paling kecil. Sebetulnya mau ambil 10 ataupun 20 juga nggak apa-apa ya. Tapi kita cari angka yang kecil saja, biar tidak terlalu besar nanti angkanya hasilnya ya. Nah, sekarang yang 5. Loncat berapa limanya? 1, 2, 2. Berarti sini kali 2. Nah, ini 2-nya berapa kali loncat? 5. Berarti sini kali 5. 2 kali 2, 4. 3 kali 5, 15. 4 tambah 15, 19. Seperti itu. Nah, itulah hasilnya. 19 per 10. Nah, ini penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sama juga nanti pengurangan atau pecahan dengan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, caranya sama, hanya saja ini dikurang. Berikut bisa contohkan pengurangan ya, pengurangan pecahan campuran ya, pecahan ya caranya sama juga ini ya. Nah, pecahan campuran ini caranya sama. Nah, 23/6 dikurang 21/3 ya. 21/3 ya. Nah, di sini ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran tersebut, pecahan apa ini ya, pecahan ada pecahan campuran. Kalian rubah dulu menjadi pecahan biasa dulu, dengan cara mengalihkan. 6 kali 2, 12, ditambah 3, 15. Oke, dia tulis 15 di sini ya, biar mudah untuk menghitungnya. 3 dikali 1, 3, dikali 2, 6. Nah, 6 yang kita pindah ke sini, 3 nya kita pindah ke sini. Nah, baru disamakan penyebutnya. Dengan cara apa? Ini cari pengurangan ya. Kenapa ditambah? Ini kurang ya. Dan tambah. Oke. Tandanya kurang. Dan tambah. Ya. Kurang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita samakan penyebutnya dulu. Pakai pelipatan bilangan seperti ini nih. Ya. Ada 6 sama 3. Ya. Ada 6. Ya. Jadi 12. Kalau 3, berarti 3. 6. Nah, sudah ketemu nih 6 nih. Ya. Kita gunakan angka 6-nya. Terus di sinilah 6. Di sini juga 6. Gitu ya. Nah, sekarang 6-nya loncat berapa kali? Cuma 1 kali ya. Berarti tetap 15 di sini, 15/6. Sekarang 3-nya loncat berapa kali? 2 kali. Berarti 6-nya ini dikali 2. Ya. Dan 2 ini 1 tadi ya. 1 kali. Yang sini jadi 12. Nah, tinggal dihitung. Ya. Misalkan di warna hasilnya ya. 15 dikurang 12 hasilnya 3 ya, hasilnya 3/6. Nah, 3/6 kalau masih bisa disederhanakan, kalian sederhanakan dulu dengan cara apa? Dengan cara dibagi ya. Bagi berapa? Bagi 3 di sini ya. Bagi 3, jadi hasilnya 1/3 hasilnya. 1/3. Penjumlahan ya sama pengurangan baik dengan penyebut yang sama ataupun yang berbeda, seperti ini caranya ya. Mudah bisa dimengerti. Nah, ketika ya, ketika soalnya pecahan campuran ya, bisa juga nanti kalian rubah menjadi pecahan campuran juga ya. Misalnya begini. Kita tekan dulu papan tulisnya. Bisa supaya hitam ya, biar terlihat dengan jelas. Harus kita carikan, kita cari papan tulisnya ini yang sama saja ya, yang besar muat banyak.
Misalnya contoh nomor 5 ya, penjumlahan ya. Misalnya 2 1 per 4 ditambah 3 2 per 5 ya. Nah, ini penjumlahan pecahan atau pecahan campuran dengan pecahan biasa. Bisa aja ya. Tuh. Ya, pecahan campuran dengan pecahan biasa caranya sama ya. Kita samakan, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa dulu ya. 2 per 5 tetap. Yang di sini kita samakan dulu ya. 4 dikali 2 8 tambah 1 9, jadi 9 per 4. Baru kita samakan penyebutnya dengan cara mencari kelipatan bilangan, kelipatan dari 4 dan 5 ya. Karena mesinnya sudah tahu, sudah ngitung, jadi sini 20 ya. Yang sama itu 20, 20. 4-nya berapa kali loncat? 5 kali, berarti di sini dikali 5. 9 kali 5, 45. 5-nya berapa kali loncat? 4 kali, berarti sini dikali 2. 2 dikali 4, hasilnya adalah 8. Tinggal dijumlahkan, 45 ditambah adalah 8, hasilnya berapa? 53 per 20. Nah, 53 per 20. Misalnya nggak ada jawabannya, bisa. Coba dirubah menjadi pecahan campuran. 53 dibagi 20, hasilnya berapa? 2. Yang per 40, sisanya 13. Ya, oke. 13 per 20. Ya, pasti ada jawabannya, seperti itu ya. Kalau tidak ada jawabannya, kalian coba jadikan pecahan campuran atau kalian sederhanakan. Seperti itu ya. Ini tentang pecahan ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan baik dengan penyebut yang sama ataupun yang berbeda. Berikutnya bisa contohkan penjumlahan atau pengurangan pada pecahan desimal. Ya, pecahan desimal, penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, tolong diperhatikan baik-baik Mister Awal dari penjumlahan. Contohnya 3,68 ditambah 12,3. Nih, 12,3. Ya, tolong diperhatikan baik-baik ya, tanda komanya ya. 3,68 ditambah 12,3, komanya kita tulis dulu di sini ya. Tiganya kita tulis, harus diluruskan ya. Ini 12. Tuh, ya. Di sini tambahkan 0 boleh, di sini tambahkan 0 juga boleh, biar sama, jumlahnya sama, 4 angka ya. Oke, biar tidak bingung, tulis di bawahnya pecahannya. 3,68 ditambah, nah komanya diluruskan dulu sini ya. Ini tiganya setelah sini ya, jangan di belakang, di sini pas di belakang koma. Ini 12. Nah, di sini tambahkan 0 boleh, ini tambahkan 0 juga boleh ya, untuk mempermudah menghitung ya, karena nggak akan mengaruh juga ya. 8 ditambah 0 8, oke. 6 ditambah 3 9, kasih koma di sini. 3 tambah 2 5, 0 tambah 1 1, hasilnya 15,98. Seperti itu ya, intinya diluruskan dulu tanda komanya, baru kalian hitung ya. Jangan tiga tulis di sini, sininya kosong, nggak boleh ya, harus tepat ya. Nah, ini kalau di kelas 4 pelajarannya apa namanya? Angka 2 ini satuan, angka satunya ini puluhan, angka 3 ini persepuluhan. 3 ini ya, persepuluhan, angka nolnya per seratusan. Ya, nanti ada per seribuan, per puluhan ribu, seperti itu ya. Nah, sekarang contoh yang nomor 7-nya ya. Contoh nomor 7, pengurangan pecahan desimal. Misalnya, bisa contohkan, ini mau 2 angka, 3 angka, caranya sama ya. Kalau 3 angka tinggal hasil ini jumlahkan lagi, seperti itu ya. Nah, yang pengurangan bisa contohkan 3 angka ya. 3 angka. 28 sama misalnya 16 kurang 4 koma 24
kurang 1,3. Berapakah hasilnya? Ya, caranya sama ya. Caranya sama. Berarti 28,6 ini dikurang 4,24. Tanda komanya luruskan di sini. 24, di sini 2, sini 4. Nah, 4-nya sendirian, tambahkan 0 aja sini nggak apa-apa. Terus baru 4 di sini. Ya, baru dihitung. 0 dikurang 4 bukannya 0, bukannya 4 ya, tapi nggak bisa, dia harus minjem dulu. Jadi minjem 0, 0 terus minjem 1 di angka 6 jadi 10, dicoret tinggal 5, baru dihitung. 10 dikurang 4, 6. 5 dikurang 2, 3. Komanya turunkan. 8 kurang 4, 4. Nah, 2-nya turun. Nah, di sini boleh tambahin 6 juga boleh. Jadi sisanya 24,36. Di sini bisa tulis ya. 24,36. Nah, dikurang 1,3 ya. Luruskan lagi, 3-nya tulis lagi di sini ya. 1. Nah, dikurang lagi. Mau ditambah mau dikurang tetap caranya seperti itu. Nah, sini bertambahkan 0 biar sama. 6 dikurang 0, 6. 3 dikurang 3, 0. Komanya turunkan. 4 dikurang 1, 3. 2-nya turun. 23,0. Karena juga boleh. Jadi hasilnya, ya, hasil dari pengurangan tersebut adalah 23,06. Ya, pesan Mister, hati-hati dalam mengerjakan. Ya, hati-hati ya. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Nah, berikutnya ya persen. Yang berikutnya adalah persen. Persen itu per 100. Per 100. Ya. Persen itu per 100. Nanti bisa contohkan juga dengan pecahan apa namanya? Pecahan penjumlahan pengurangan dengan pecahan campuran ya. Nah, sini untuk yang persen Mister nggak akan lama-lama ya, karena yang cenderung lebih mudah. Contoh berikutnya 8 ya. Persen per 100, misalnya 2%, ditambah 10% misalnya, bisa dikurang ya 6%. Nah, ini cenderung lebih mudah ya, penjumlahan biasa aja ini ya kan. Tinggal 2 ditambah 10, 12 tambah kurang 6, jadi 6%. Ini aja ya, cukup seperti ini aja. Nah, yang perlu bisa tambahkan ya, pengurangan atau penjumlahan pecahan campuran. Misalnya 4% ya, 4% ditambah 0,6 sama dengan titik-titik ya. Nah, apa nih jawabannya? 4% ditambah 0,6. Misalnya yang diminta adalah jadikan persen ya, jawabannya persen. Berapa persen di sini hasilnya ya. Nah, yang sudah persen biarkan saja. Ini 0,6 belum persen, berarti 0,6 harus kita rubah menjadi persen. Caranya bagaimana? 0,6 itu ingat di belakang koma satu angka. Kalau satu angka berarti per 10. Kalau dua angka berarti per 100. 0,6 jadinya 6 per 10. Nah, biar jadi 100 berarti ini harus dikali 10 kali 10. Tuh, ini atas kali 10. Nah, 6 kali 10, 60. Ya, 10 kali 10, 100. Jadinya 60 persen. Gampangnya ya, 60% jadinya ya. Tinggal dijumlahkan. Tuh. Ya, 4% ditambah 60% jadi 64%. Gampangnya, kalau satu angka di belakang koma, berarti dia harus dikali 10 langsung saja ya. Berarti 6 dikali 10 jadi 60%. Kalau 0,4 berarti 4-nya dikali 10 jadi 40%. Ya. Kalau dua angka, tinggal ditulis saja misalnya. Ya, misalnya 0,12. Ya sudah, berarti ini sama dengan 12%. Ya, kalau sudah dua angka berarti sama dengan 12%.
Kalau baru satu angka dikali 10, seperti itu ya. Nah, ini penjumlahan campuran ya, ada persen sama melibatkan pecahan persen sama desimal. Nah, nanti bagaimana ketika melibatkan pecahan ya, baik itu pecahan biasa ataupun pecahan campuran ya. Caranya sama ya. Caranya sama saja. Misalnya sekarang sudah nomor 10 ya. Misalnya nomor 10 ya. Misalnya penjumlahnya pecahan campuran. 2, 3/5 ya. Atau dikurang, bisa kurang ya. Kurang 1,3. Nih, 1,3. Hasilnya bagaimana? Kita hitung ya. Nah, ini yang sudah campuran, biarkan. Mau pecahan campuran atau mau pecahan biasa, biarkan ya. Nah, yang ini nih, yang desimal ya. Tapi nanti kita lihat di sini ya. Kalau yang diminta pecahan berarti kita rubah menjadi bentuk pecahan. Kalau yang minta desimal berarti kita yang pecahan ini kita rubah menjadi bentuk desimal. Karena misal mintanya yang pecahan berarti 1,3 kita jadikan pecahan. 1,3, satu angka di belakang koma ada satu angka ya. Di belakang koma ada satu angka berarti artinya 13/10. Ya, 13/10. Per 10 dari mana? Satu angka di belakang koma. Kalau satu angka berarti per 10, dua angka berarti per 100, tiga angka berarti per 1000, tinggal koma kurang. 5 dikali 2, 10, tambah 3 jadi 13. 13/5. Oh. Nah, ya. Kita tulis di sini ya, 13/5. Penyebutnya berbeda tuh, ya. Penyebutnya berbeda. Berarti yang berbeda kita samakan dulu, kan? Nah, nah, kita samakan. Jadinya per 10 ya. Nah, ini kita samakan. Nanti dikali 2 di sini ya, biar 10 kali 2 jadi 26. 26/10. Nah, yang sini 13/10 tetap ya. Tinggal dikurang. 26 dikurang 13 ya tetap 13. 13/10. Nah, seperti itu ya. Nih, 13/10 mau dijadikan pecahan campuran bisa ya. 13 dibagi 10 ya. 13 dibagi 10 ya. 1 ya, tapi 1 bisa 3/10 pecahan campuran. Seperti itu. Misalnya yang diminta desimal, ini kan jadian pecahan ya. Misalnya yang diminta jawabannya desimal, berarti tinggal 13/10 kita jadikan desimal ya. 13 dibagi 10 sama dengan langsung saja 1,3 ya. Ini jawaban ketika diminta desimal, ini jawaban ketika diminta pecahan dalam bentuk pecahan. 1,3 dari mana bisa nih? 13/10 atau 13 dibagi 10 ya. Ya kalau per 10 langsung aja sih kasih di koma sini ya. Di 1,3. Kalau per 100 berarti 13-nya ditulis tambahkan 0 depannya ya. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ya review yang singkat ini dari Mister bisa membantu ulang kalian nanti. Kalau ada yang tidak paham, nanti pun ditanyakan ya. Mister cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.